Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau selama bertahun-tahun, jalur Gaza bukan cuma medan perang di permukaan, tapi juga di bawah tanah. Ya, di sanalah terbentang jaringan terowongan rahasia yang menurut berbagai analisis keamanan, jadi bagian penting dari strategi militer dan logistik Hamas. Terowongan ini digunakan untuk menyimpan senjata, memindahkan pasukan tanpa terlihat, bahkan berlindung dari serangan udara. Sebagian sudah hancur karena operasi militer Israel, tapi sebagian besar, menurut laporan independen dan lembaga riset internasional, masih aktif dan sulit dilacak. Bayangkan saja, di bawah kota yang padat itu, ada dunia lain yang hidup dalam diam. Dan yang paling menarik, kalau suatu hari seluruh jaringan bawah tanah itu benar-benar dihancurkan, apakah perang akan berakhir atau justru berubah jadi bentuk perlawanan baru yang lebih sulit dikendalikan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Selama bertahun-tahun, jalur Gaza bukan hanya tentang perang di permukaan. Di bawah tanahnya, terbentang dunia lain yang gelap, rumit, dan penuh rahasia. Sebuah jaringan terowongan yang menjadi denyut nadi perlawanan, tempat logistik bergerak tanpa terlihat, dan strategi bertahan hidup dijalankan dengan presisi yang sulit dibayangkan. Kisah terowongan Gaza bermula jauh sebelum perang besar yang kita kenal hari ini. Sekitar tahun 80-an, ketika blokade ekonomi mulai mempersempit ruang hidup warga Gaza, lorong-lorong bawah tanah itu dibangun dengan tujuan sederhana, untuk bertahan. Melalui tanah perbatasan Rafah yang gersang, para warga menggali jalur penghubung menuju Mesir. Di sanalah lahir apa yang disebut sebagai Koridor Philadelphia, jalur sempit tempat manusia dan barang melintas diam-diam. Awalnya terowongan-terowongan itu hanya digunakan untuk mengangkut kebutuhan dasar, bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan, agar kehidupan di Gaza tetap berjalan di tengah blokade yang menjerat. Tapi waktu mengubah segalanya. Ketika kekuasaan Hamas menguat di Gaza setelah tahun 2007, lorong-lorong itu bertransformasi menjadi lebih dari sekedar jalur penyelundupan. Dalam senyap, mereka berkembang menjadi jaringan bawah tanah yang luas dan terhubung. Dinding tanah liat diperkuat dengan semen, kabel listrik dipasang, dan ventilasi udara disembunyikan di balik reruntuhan bangunan. Di balik kedalaman itu, strategi militer baru lahir. Strategi yang membuat Hamas mampu bergerak tanpa terdeteksi radar, mampu meluncurkan serangan, dan mampu bertahan dari gempuran udara yang tiada henti. Dari catatan berbagai lembaga riset keamanan, jaringan bawah tanah Hamas kini terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, terowongan lintas perbatasan, yang menghubungkan Gaza dengan wilayah Israel atau Mesir. Terowongan ini digunakan untuk infiltrasi, serangan kejutan, dan penyelundupan pasukan maupun senjata. Beberapa bahkan ditemukan menembus pagar perbatasan Israel, membentang sepanjang beberapa kilometer di bawah tanah dengan struktur bercabang seperti sarang semut raksasa. Jenis kedua adalah jaringan bawah kota. Ini adalah labirin yang berada di tengah pemukiman padat Gaza. Di bawah rumah-rumah warga dan bangunan sipil, terbentang jalur yang menghubungkan gudang senjata, ruang komunikasi, hingga tempat perlindungan bagi para komandan militer. Dalam banyak laporan, sistem ini disebut sebagai Metro Gaza, dunia paralel yang tidak terlihat, namun menentukan siang dan malam bagi ribuan orang di atasnya. Disitulah babak panjang sejarah Gaza bermula, dari cangkul kecil di tangan warga, hingga mesin bor berat yang menggali dunia bawah tanah demi satu hal yang sama, bertahan hidup di tengah tekanan yang tak bersudahan. Bagi Israel, terowongan bawah tanah di Gaza bukan sekedar ancaman tersembunyi. Ia adalah teka-teki strategis yang selama bertahun-tahun membuat militer mereka kehilangan kendali atas peta perang. Di permukaan, radar dan drone dapat memantau setiap gerakan. Namun di bawah tanah, di balik lapisan tanah yang senyap, Hamas memiliki keunggulan yang sulit dijangkau teknologi modern. Sejak operasi militer besar-besaran tahun 2014, Israel mulai menyadari bahwa pertempuran di Gaza tidak lagi bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan udara.
terowongan menjadi bayangan yang selalu mengintai setiap langkah pasukan darat. Dari sana, lahirlah strategi baru, mendeteksi, memetakan, dan menghancurkan. Tahap pertama adalah deteksi. Israel mengembangkan sensor seismik, radar penembus tanah, dan sistem intelijen yang dikombinasikan dengan data satelit. Setiap getaran kecil di bawah permukaan dipantau, setiap perubahan suhu dan suara dianalisis. Namun hasilnya tak selalu pasti. Kompleksitas tanah Gaza bercampur dengan reruntuhan bangunan dan sistem drainase membuat banyak sinyal palsu muncul. Tapi bagi militer Israel, kesabaran adalah bagian dari strategi. Tahap berikutnya adalah pemetaan. Unit teknik bawah tanah milik IDF mulai bekerja di garis depan. Mereka menggali jalur demi jalur, memasang kamera kecil, dan mengirim robot untuk memetakan cabang-cabang terowongan yang bercabang seperti jaring laba-laba. Setiap meter tanah yang dibuka membawa risiko ledakan, jebakan, atau pertempuran jarak dekat di ruang sempit. Namun Israel terus melangkah, berusaha memahami anatomi dunia bawah Hamas. Pada tanggal 17 Desember 2023, IDF mengumumkan penemuan salah satu terowongan terbesar dan terdalam yang pernah ditemukan. Panjangnya lebih dari 4 km dan kedalamannya mencapai hampir 50 meter. Di dalamnya ditemukan rel besi kecil, ruang penyimpanan amunisi, serta sistem ventilasi yang canggih. Gambar-gambar yang dirilis memperlihatkan betapa seriusnya upaya Hamas membangun kota bawah tanah di tengah blokade total. Namun pencapaian itu baru sebagian kecil dari misi besar. Israel menyadari bahwa menghancurkan satu terowongan tidak cukup. Maka mereka melangkah ke tahap ketiga, penghancuran taktis. Dengan bahan peledak presisi, bom bunker buster, dan teknik flooding, memasukkan air laut ke jalur terowongan, Israel mencoba menutup akses satu persatu. Beberapa operasi besar dilakukan di Rafah, Tel Al-Sultan, Morak Eksis, hingga Khan Yunus. Di wilayah Nusairat dan Gaza Tengah, penghancuran dilakukan melalui kombinasi udara dan serangan darat. Setiap operasi itu memiliki risiko besar. Banyak pasukan yang harus bergerak di bawah tanah, dalam kegelapan total, hanya berjarak beberapa meter dari lawan. Dalam kondisi seperti itu, perang bukan lagi tentang teknologi, melainkan tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam napas yang terbatas. Meski Israel mengklaim telah menghancurkan sebagian besar jalur utama, laporan independen menyebutkan bahwa sebagian besar jaringan bawah tanah masih aktif. Hingga pertengahan tahun 2025, estimasi yang bisa dipercaya menyebut sekitar 25% jaringan telah hancur. Artinya, 3/4 lainnya masih tersembunyi di bawah permukaan tanah Gaza, menunggu waktu dan kesempatan untuk kembali digunakan. Tahap terakhir dari strategi Israel adalah kontrol wilayah. Setelah penghancuran dilakukan, IDF menempatkan pasukan darat di titik-titik strategis untuk mencegah pembangunan ulang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan memerintahkan agar semua terowongan di zona yang telah ditinggalkan pasukan dihancurkan total. Namun di medan nyata, itu bukan tugas mudah. Gaza adalah kota yang padat dan terus berubah, dan setiap reruntuhan bisa menjadi pintu baru menuju dunia bawah tanah. Hari ini, Israel terus melanjutkan perburuan bawah tanah mereka. Sensor tetap menyala 24 jam, drone tetap berputar di langit, dan tim teknik tetap menggali setiap petunjuk kecil yang mereka temukan. Namun satu hal yang semakin jelas, peperangan di Gaza bukan hanya terjadi di antara dua permukaan tanah, tetapi di antara dua dunia yang sama-sama tak ingin menyerah. Di antara reruntuhan kota Gaza, di bawah puing-puing beton dan tanah yang hangus, tersimpan pertanyaan besar yang belum pernah benar-benar terjawab. Apa yang akan terjadi jika seluruh jaringan terowongan Hamas benar-benar lenyap dari peta bawah tanah? Apakah perang akan berhenti, atau justru akan berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih sulit dikendalikan? Bagi Hamas, terowongan bukan sekadar lubang di tanah. Ia adalah simbol bertahan hidup, saluran komunikasi, gudang logistik, dan jalur perang yang membuat mereka tetap bisa melawan meski terkepung di semua sisi. Setiap lorong dibangun dengan kerja tangan manusia, digali siang dan malam dengan resiko yang tak terhitung. Ada yang runtuh, ada yang terbakar, tapi ratusan lainnya terus disempurnakan. Terowongan bagi mereka adalah sistem pertahanan terakhir, sekaligus ruang perlindungan dari gempuran yang datang silih berganti. Namun operasi besar-besaran yang dilakukan Israel sejak akhir 2023 mengubah lanskap bawah tanah Gaza. Dalam serangkaian serangan udara dan operasi teknik, sebagian besar jalur utama yang digunakan Hamas di selatan Gaza berhasil dihancurkan. Di Khan Yunis misalnya, pasukan Israel menemukan jaringan ofensif yang membentang beberapa ratus meter di bawah tanah.
lengkap dengan lorong beton, ruang komando, dan sistem komunikasi. Pada tanggal 29 Mei 2025, operasi tersebut diumumkan selesai, dengan klaim bahwa terowongan utama di wilayah itu berhasil dimusnahkan. Namun, laporan lembaga riset internasional menunjukkan bahwa meski banyak jalur telah dihancurkan, jaringan terowongan secara keseluruhan belum sepenuhnya hilang. Estimasi konservatif menyebut sekitar 25% dari total sistem telah hancur, sementara sisanya masih aktif atau belum terdeteksi. Dalam banyak kasus, penghancuran sebuah lorong hanya memotong sebagian cabangnya, sementara bagian lain tetap terkoneksi di bawah lapisan tanah yang lebih dalam. Secara strategis, jika seluruh jaringan ini benar-benar berhasil dihancurkan, Hamas akan kehilangan keunggulan utamanya. Tanpa jalur bawah tanah, kemampuan mereka untuk menyembunyikan pasukan, memindahkan senjata, dan melindungi pemimpin mereka akan menurun drastis. Mereka akan lebih terekspos terhadap serangan udara dan darat. Struktur militer Hamas yang selama ini mengandalkan gerakan tak terlihat akan terpaksa berubah menjadi perang permukaan yang lebih terbuka, dan itu berarti resiko yang jauh lebih besar. Namun sejarah konflik Gaza menunjukkan satu pola yang berulang. Setiap kali Hamas kehilangan satu bentuk kekuatan, mereka akan beradaptasi. Ketika blokade laut dipertegas, mereka beralih ke darat. Ketika darat diawasi, mereka menggali ke bawah. Jika suatu hari jaringan bawah tanah ini benar-benar lenyap, kemungkinan besar mereka akan mencari bentuk perlawanan baru, mungkin melalui teknologi drone, serangan jarak jauh, atau jaringan sel-sel kecil yang bergerak di permukaan tanpa pusat komando yang jelas. Israel memahami risiko itu. Karena itu, strategi mereka kini tak hanya berfokus pada penghancuran fisik, tapi juga pada kontrol wilayah, pengawasan politik, dan upaya memutus rantai dukungan logistik. Namun, banyak pengamat menilai bahwa tindakan militer saja tidak akan cukup. Selama akar penderitaan di Gaza, seperti blokade, kemiskinan, dan isolasi, belum terselesaikan, tentang bagaimana strategi, teknologi, dan harapan saling berpacu dalam ruang yang sempit dan gelap. Dunia bawah tanah Gaza mungkin suatu hari akan runtuh, namun kisah tentang perjuangan dan keteguhan itu akan tetap hidup. Sebagai pengingat bahwa di balik setiap konflik, selalu ada sisi kemanusiaan yang berusaha untuk tidak padam. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dan pembahasan